Ya pemirsa, kembali lagi sekarang saya ingin mengecek sambungan saya dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Pak Suryo Pratomo. Malam Pak, sore Bapak. Selamat sore, Mbak. Sore Bapak, mohon maaf. Ya, ini komunikasinya sudah baik ya Pak ya. Saya ulang pertanyaannya Pak, ini kesan Bapak ini selama bersinggungan dengan TV One, pasti kita sering ngerepotin Bapak, tanya-tanya perkembangan terbaru di hari ulang tahun TV One ke-15 ini seperti apa Pak TV One di mata Bapak? Ya, saya tahu sejak Pak Nirwan, Bang Karni mempersiapkan kehadiran TV One dan sekarang sudah 15 tahun. Artinya TV One telah mendapatkan tempat di mata para pemirsa dan tentunya saya berharap TV One tetap hadir sebagai stasiun televisi berita yang memberikan pencerahan, memberikan informasi yang akurat, informasi yang bisa dipercaya, yang bisa memperkuat persatuan Indonesia dan tentunya untuk kemajuan Indonesia. Baik, Pak, sekarang kita membahas mengenai isu-isu aktual ya Pak ya, antara hubungan Indonesia dan Singapura. Mungkin yang paling bisa kita bahas di hari ini adalah pariwisata Pak, mengingat Indonesia di 2023 kan ingin memulihkan perekonomiannya. Sekiranya masa depan kerjasama pariwisata kita ini dengan Singapura seperti apa Pak? Ya, Singapura sejak awal melihat bahwa kalau hanya sekedar orang berkunjung ke Singapura, 3 hari kunjungan itu sudah lebih dari cukup. Karena itu Singapura sejak awal mengajak Indonesia untuk bersama-sama membangun sebuah konektivitas dan bahkan kemudian promosi bersama agar para wisatawan dari Eropa, dari Amerika bukan hanya berkunjung ke Singapura, tetapi kemudian melanjutkan kunjungan itu ke Indonesia. Dan itulah yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno untuk bagaimana bekerja sama dengan Singapura, menjadikan Indonesia Singapura itu menjadi satu destinasi yang memang saling memperkuat, twin destination yang betul-betul memberikan manfaat untuk Indonesia dan Singapura. Dan tentunya Indonesia mempunyai banyak pilihan, sehingga ketika orang berlibur masuk ke Singapura, kemudian mereka melengkapi kunjungannya itu dengan melihat keindahan Indonesia, baik itu kawasan pegunungannya, dengan lautnya, dengan kemudian budayanya, kulinernya. Jadi saya kira Singapura sangat berharap dan bahkan kemudian penerbangan seperti SQ, seperti Changi, mereka mempersiapkan atau memberikan tempat khusus untuk promosi Indonesia sehingga betul-betul Indonesia dan Singapura menjadi twin destination. Baik, karena Bapak pasti sudah banyak tahu mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Sekiranya apa sih yang perlu dicontoh untuk Indonesia Pak dalam hal kebijakan pandemi COVID-19 ya Pak ya, untuk semakin menguatkan pariwisata Indonesia Pak? Nomor satu, kejelasan mengenai aturan, dan aturan itu pengalaman di Singapura, mereka ketika membuat kebijakan tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi ada waktu untuk masyarakat melakukan penyesuaian. Karena sekali lagi, ketika orang tiba-tiba dibatasi pergerakannya dari 5 orang menjadi 2 orang, itu semua harus melakukan penyesuaian, termasuk misalnya restoran, kemudian hotel-hotel. Hal ini yang kemudian bisa kita pelajari. Yang kedua adalah bagaimana penggunaan lembaga penelitian itu sebagai pilar untuk mengambil kebijakan. Dan yang ketiga adalah konsistensi untuk menerapkan kebijakan dengan aturan yang tegas sehingga kemudian semua orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Indonesia juga tidak kalah sekarang, terutama setelah kita melakukan adjustment dengan Peduli Lindungi. Saya kira apa yang diterapkan di Singapura juga mulai diterapkan di Indonesia dan kita bisa lihat hasilnya sangat baik. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo atas waktunya. Wah, senang sekali langsung diberikan ucapan selamat ulang tahun dari Pak Dubes. Sesaat lagi pemirsa, kita akan bagi-bagi rezeki untuk masyarakat di Jakarta Barat. Siap-siap ya, sesaat lagi Grebek HUT ke-15 TV One akan kembali bersama Anda.